Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Prankarya. Hari ini saya bertemu dengan salah satu senior saya, mentor saya dalam apapun. Orang-orang Kota Baru pasti tidak asing dengan beliau yang sering muncul berkeliwaran di PT-PT TikTok dengan keberaniannya menyuarakan tentang masyarakat, membantu masyarakat di bagian hukum maupun sosial. Jadi kita perkenalan dulu dengan beliau ini. Bagi yang belum tahu mungkin bisa perkenalan dulu, Abang Da. Oke, nama saya Wahid Hasim. Saya lahir di pulau terpencil di Pulau Lot Kepulauan. Jadi yang paling tersulit, salah satu paling tersulit dalam diri seseorang itu adalah mengambil keputusan, baik untuk dirinya sendiri ataupun persoalan yang dia hadapi sendiri. Jadi memang rutinitas aktivitas kita itu hari ini adalah melakukan agenda-agenda sosial, kerja-kerja kemanusiaan yang notabene non profit. Ya kalau situ kan profit sudah kan. Luar biasa. Agenda kita ini profit sudah, kita masih non profit kan. Sama-sama kita berkarir lah. Oke kan, kita langsung ke intinya saja. Ya intinya. Kita mau membahas salah satu, itu mungkin inti, tapi juga ada yang difokuskan pembicaraan kita pada sore yang cerah ini, dimana kita berada di salah satu kafe yang ada di Kota Baru. Jadi kita mempunyai agenda besar ini, agenda bersama tentang permasalahan anak muda di Kabupaten Kota Baru. Tentunya hari ini kita melihat ibaratnya tauladan dan juga pedoman anak muda ini ada di diri Abang Da. Nah, jadi kalau kita minta pendapat ya teman-teman ya, minta pendapat dari beliau ini untuk zaman sekarang ini menghadapi pemuda-pemuda yang tidak produktif, kita minta kepada beliau, bisakah beliau untuk menjelaskan bagaimana hari ini peran anak muda di Kabupaten Kota Baru dan apa saja yang harus dilakukannya untuk menghindari yang tidak produktif itu, dan kemudian bisa melahirkan peran yang bisa mengambil peran dan melahirkan karya. Mungkin itu Abang Da, mungkin kan bisa dalam perspektif yang lah menjelaskan bagaimana. Banyak funding kita, tokoh-tokoh bangsa ini, bahkan tokoh-tokoh muslim mengatakan bahwa jika kau ingin melihat suatu daerah itu maju, suatu itu bangsa itu maju, maka lihatlah anak mudanya. Artinya memang anak muda ini adalah salah satu pilar bagaimana tiang suatu bangsa itu tegak. Betapa banyak peran-peran anak muda yang menghasilkan karya-karya yang cemerlang. Iya, betul. Tidak sedikit. Banyak. Artinya anak muda kita hari ini, saya juga ingin mengatakan kepada teman-teman, saya juga masih proses atau tahap ya, proses belajar. Cuma saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa setidaknya di dalam hidup kita itu, kalau kita tidak ingin bisa membersihkan sampah-sampah sosial, intinya jangan menjadi sampah sosial yang baru. Oke. Ya. Masuk ya, betul. Analoginya sama. Langkah yang efektif, langkah yang baik, langkah yang harus kita lakukan sekarang adalah mulai dari diri kita, mulai dari lingkaran kecil kita, dan mulai dari lingkungan sekitar kita. Mulai dari kecil dulu ya, hingga besar ya. Satu contoh, kita mau besar, habis bangun tidur aja kita hal-hal yang kecil saja, bersihin tempat tidur kita aja malasnya ya. Gimana mau bangun hal-hal yang besar? Itu persoalan kecil. Dari yang kecil dulu ya. Jadi
memang kalau energi yang membedakan kaum tua dengan kaum muda kan kita sepakat adalah semangatnya. Nah, semangat berpikirnya, semangat belajarnya, semangat actionnya, semangat melangkah. Kritisnya juga. Kritisnya. Berpikir kritisnya ya. Dia kalau andaikan dia matahari, itu matahari siang. Betul. Sangat terang dan sangat panas. Itu anak muda, dan itu tidak, semangat itu yang tidak dimiliki oleh kaum tua. Semangatnya nggak sama. Saya ingat sekali di era di umur antum ini, saya panas, pikiran saya berisik, jiwa saya ingin memberontak-rontak. Apalagi saya kalau saya melihat kondisi masyarakat itu paling sakit hati saya kalau ada yang menzolimi. Makanya saya salah satu orang yang sangat benci dengan penzoliman. Luar biasa. Jadi makanya ketika ada hal-hal kayak gitu, adrenalin saya sebagai anak muda nggak bisa. Makanya kenapa saya dari teknik sipil, kuliah saya 3 tahun, kemudian saya mengembara di Jakarta 4 tahun untuk belajar hukum. Karena saya melihat bahwa ternyata banyak persoalan hukum, bahkan mafia hukum juga, mafia hukum banyak ditemukan. Bahkan betapa banyak hukum dijadikan alat kepentingan. Tidak hanya politik sekarang. Banyak ketidakadilan di masyarakat. Dan makanya itu adalah tanggung jawab hukum, dan itu tanggung jawab kita sebagai anak muda. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai tanggung jawab, tidak hanya tanggung jawab ini, tapi itu tanggung jawab moral kita sebagai anak muda, bagaimana ke depan. Kita juga menakar kekuatan kita, tetapi kita nggak bisa. Banyak orang yang putus asa melihat penzoliman karena dianggap namanya besar. Anggap saja yang selalu disebut bos gunung itu, yang selalu seolah-olah dituhankan kebesarannya. Nggak usah deh, dia juga manusia. Persoalan kita itu, kita mau nggak menyuarakan kebenaran. Persoalannya itu, kita mau nggak ambil peran dan lahirkan karya. Jadi banyak sekali tentang pertanyaan anak-anak muda kan terkait produktivitas ini. Jadi apakah anak muda ini salah untuk berpikir kritis? Enggak kan? Nah, terus bagaimana tanggapan antum melihat bahwasanya banyak orang tua yang bilang anak muda yang kritis itu dianggap tidak ada etika, tidak ada adab. Apakah kita dihalangi keberanian kita karena dibilang tidak ada adab? Karena kita melawan sesuatu yang tidak benar dan menyampaikan kebenaran atau sekedar meluruskan. Nah, bagaimana anak muda ini bisa menjawab ketika ada pertanyaan itu, bahwasanya ketika kami kritis, kami dibilang tidak punya adab atau etika. Dalam pandangan antum, bagaimana mereka bisa menjawab itu? Apakah mereka harus bilang ini karena memang sudah orang kritis ya kayak gini? Apakah kita harus ibaratnya berani tanpa harus melingkahi norma tentang etika? Gimana menurutnya? Jadi seorang ketika dikritik pasti dia akan melakukan upaya juga. Betul. Nah, salah satu upayanya itu kadang juga membenturkan hal-hal yang agamis. Iya, betul. Untuk membungkam seseorang. Sejak kapan ya kebenaran yang kita sampaikan itu bertentangan dengan etika kemanusiaan? Yeah. Satu contoh misalkan. Jadi kita tidak boleh menakar. Yang harus di zoom itu kan bukan ini ya, tapi substansi. Akar masalahnya. Ini ya kan? Saya keras bicara. Saya misalkan intonasi suara saya. Ya. Keras intonasi suara saya. Tapi yang saya sampaikan adalah kebenaran. Iya. Nah, karena intonasi suara saya keras ini, orang akan menjum kerasnya. Orang-orang yang dikritik itu bukan isi dari penyampaiannya. Bukan isinya. Oh, ternyata substansinya bukan. Orang ini marah-marah. Orang ini marah-marah
ke pemerintahan, instansi lah gitu kan. ternyata karena dia dizolimi haknya, Ya. dirampas haknya, diinjak-injak haknya, Iya. diambil tanahnya Hmm. yang udah puluhan tahun dikelola olehnya. Iya. Diambil paksa lah istilahnya. Lalu kemudian karena ada orang yang mengkritik, kemudian dibenturkanlah. Karena orang pengkritik ini kan kadang berpikir kreatif bagaimana kritik kita ini sampai. Kadang kalau dikritik lembut nggak didengar. Kadang juga dikritik secara kasar dianggap tidak punya etika, tidak punya ini. Nah, salah satu upaya menurut Ulun itu ada membungkam suara dari anak-anak muda itu dibilang nggak ada etika kan. iya. Jadi membuat mereka tuh malah berpikirnya kayaknya nggak usah lah lagi berpikir kritis kayak gini kan. Karena dia tidak menzoom in substansinya, tapi menzoom in intonasi nadanya. Secara visual memang oke, memang tidak etis, tapi kan secara isi substansinya menyuarakan itu dengan nada keras itu berarti kan betul-betul urgensinya kan. Nah itu yang harus dilihat. Jadi ya, menurut saya anak muda harus tetap menyuarakan kan, harus berpikir kritis kan, jangan pernah istilahnya jangan pernah berhenti untuk berpikir kritis demi membangun kan. Kan sifatnya itu membangun artinya, berbenah. Makanya Baharudin Lopa itu menyampaikan pesan dalam kata-katanya itu, orang merasa tenang karena di jalurnya banyak yang sama. Ya. Dan seharusnya dan tetaplah di jalur kebenaran meskipun kita sendiri. Iya. Jangan ikut-ikutan orang banyak. Kayak gitu. Tapi salah, jangan salah ya. Antinya itu bukan kuantitas seseorang. Iya, tapi kualitasnya. Betul ya. Bukan kuantitasnya, tetapi bagaimana keteguhan kita memegang kebenaran di jalan meskipun sendiri. Iya. Maka suarakanlah kebenaran itu mesti Sendiri. Dan yakin dan pastikan salah satu diantaranya adalah Diri Anda kita. sendiri. Begitu anak muda luar biasa ini. Yang sudah malang melintang. Luar biasa beliau ini. Sudah malang melintang lagi ya. Mungkin itu teman-teman diskusi kita hari ini. Tentu kita ingin teman-teman anak-anak muda dimanapun berada untuk berpikir kritis terus, karena itu salah satu perubahan. Dan juga anak-anak kuliah maupun mahasiswa yang hari ini masih menempuh pendidikan, jangan jadikan engkau sebagai kaum rebahan saja. Jangan kau jadikan segonggok daging berjalan di depan kampus itu, tapi tidak mau menyuarakan. Salah satu para ahli pernah bilang, kalau pendidikan itu membatasi diri kita kepada masyarakat, lebih baik pendidikan itu ditiadakan saja. Karena pendidikan sejati adalah pendidikan yang bisa melindungi masyarakat, membantu masyarakat. Dan yang hari ini yang diandalkan adalah anak muda, termasuk abang kita, yang secara integritas saya akui, saya bersaksi beliau sampai pada hari ini, mungkin kedepannya akan berintegritas untuk merawat, memelihara keadilan yang ada di Kota Baru dan juga Indonesia tentunya. Dan ini harus kita sama-sama kawal bersama. Kita doakan beliau semoga sehat selalu sampai kapanpun. Suara kita, suara rakyat harus sama-sama kita sampaikan kepada para pemerintah. Jangan biarkan kita dikalahkan oleh suara-suara oligarki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.